Pemilu mungkin bagi sebagian orang anggapnya masih lama, tahun 2029. Tapi bagi sebagian orang lain, pemilu ini justru harus disiapkan dari sekarang strateginya. Karena ya 2026, 2027, 2028, 3 tahun. Ini waktu yang cepat loh untuk pemilu gitu ya. Nah ini, lagi-lagi nih PSI ini tiba-tiba berstatement bahwa bisa aja Prabowo ini lawan Gibran atau Gibran ini lawan Prabowo di Pilpres mendatang. Ya ini bisa aja terjadi, namanya juga politik, semuanya bisa terjadi. SBY sama JK pernah barengan jadi presiden dan wakil presiden, juga akhirnya terputus seperti itu ya ketika di pemilu 2029. 2009. Nah, kita reaction dulu informasinya seperti apa dari laman Instagram Busko yang menginformasikan untuk kita. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. PSI nyatakan Wapres Gibran bisa jadi lawan Prabowo di pemilu tahun 2029. Gibran bisa menjadi kompetitor. Kompetitor yang cukup kuat menurut saya, kalau saya sih sederhana saja, emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran. Ini ucap Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia. Wow, ya kalau bagi PSI memang tidak ada yang lebih baik selain Gibran tentunya ya. Kalau bagi Gerindra juga sama seperti itu. Kalau bagi PAN, ya tidak ada yang lebih baik selain Zulkifli Hasan. Kalau bagi Golkar ya tentu tidak ada yang lebih baik selain dari Bahlil Lahadalia. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ahmad Ali menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar menjadi salah satu kandidat terkuat dalam kontestasi pemilihan presiden 2029. Dalam podcast Gaspol yang tayang Kamis 22 Januari 2026, Ali menyebut Gibran memiliki modal politik yang sangat kuat dibandingkan tokoh-tokoh seusianya. Ia bahkan mempertanyakan apakah saat ini ada figur lain yang lebih layak dan siap dibandingkan Gibran untuk memimpin Indonesia di masa depan. Menurut Ali, pengalaman strategis sebagai wakil presiden selama 5 tahun menjadi pembeda utama yang membuat Gibran unggul di usia 42 tahun. Pada tahun 2029 nanti, Gibran dinilai telah memiliki rekam jejak eksekutif yang matang termasuk pengalaman sebagai wali kota sebelum menduduki jabatan nasional. Hal ini kata Ali tidak dimiliki oleh banyak tokoh muda lainnya, kerap disebut sebagai calon presiden potensial seperti AHY maupun Muhaimin Iskandar yang belum pernah memimpin pemerintahan daerah hasil pilihan langsung rakyat. Selain faktor pengalaman, Ali juga menyoroti posisi politik Gibran yang relatif independen dan tidak terlalu terikat pada struktur partai tertentu. Nah itu tadi ya intinya statement dari Ahmad Ali, Ketua Harian PSI. Kita tahu bahwa di sana juga ada Kaisang dan Jokowi. Nah ya tentulah PSI ini mendukung Gibran Rakabuming Raka, so pasti. Tapi kita nggak tahu ya, nanti 2029 ini petanya. Mungkin 2029 yang emang masih nanti, tapi kan segala hal bisa terjadi menjelang pemilihan presiden. Bisa aja tiba-tiba ini jadi pasangan siapa dan lain sebagainya, kita nggak ngerti. Jadi kita wait and see aja seperti apa nanti di 2029, apakah akan pecah kongsi dengan Prabowo. Kita baca komentar netizen dulu seperti apa tanggapannya dari Ketua Harian PSI ini. Dua-duanya nggak bakal dipilih lagi. Emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran? Statement. Emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran? Puncak komedi. Dikira dukungannya akan kuat, yang lebih pinter banyak, keduanya nggak layak di 2029. Swe. Anies aja masyarakat setuju pol. Anies pokoknya terbaik, kalau sama PDI ketawa ya. Yakin aku bakal keok orang milih karena Prabowo bukan karena G. Gue sih setuju banget, gak ada yang bisa jadi kompetitor Prabowo yang gemoy selain Gibran. Saya melihatnya bukan karena kemampuan kedua orang tersebut, tapi melihat kualitas voters negara kita gitu. Tuh ya stiker kayak ada yang kayak nggak ada yang lain aja, heran ya. Dihianati lagi, banyak yang badannya gagah, cerdas dan sekolahnya jelas gitu ya. Gagalkan keduanya, biarkan saling kelahi, apakah akun Fofo Fafa akan aktif lagi? Ya. Kalian ribut, Anies yang menang. Banyak lawan AHY juga bakalan keteteran dia. Aku sampai kiamat nggak pilih Gibran, amit-amit. Silahkan lawan, taktikmu semua itu sudah kebaca. Pede banget bakalan dipilih sama rakyat. Jangan salah, nggak ada yang dukung pun bisa jadi capres terpilih. Mari perbaiki diri masing-masing, hidup teratur, kerjaan lancar, ibadah lancar. Presiden adalah cerminan rakyatnya. Ada yang pakai stikernya
Prabowo kak peduli weh gitu. Weh, stop Pak, jangan bikin malu orang Sulteng gitu. Ini buzzer banget rasanya gitu ya. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen terkait dari statement Ketua Harian PSI yang akan mencalonkan mendukung Gibran sebagai presiden karena tidak ada yang lebih baik dari Gibran yang menurut dari Ketua Harian PSI. Nah, kita tahu ya bahwa PSI ini meskipun nggak memiliki kursi di Senayan, ini juga bisa mengusung capres sendiri, termasuk partai-partai baru nantinya di tahun 2029 kalau mau mengusung capres gitu. Kalau menurut Positive People, pilih yang mana? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.